Kita beralih ke kasus lain, berbeda dengan kronologis kematian Mirna Salihin yang disampaikan kepolisian, teman Mirna yang berada saat kejadian yakni Jessica Komala menuturkan secara khusus kronologis kematian Mirna. Berikut wawancara khusus Raka Susanto dan juru kamera Don Bosco dengan Jessica Komala di kediaman Jessica. Saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini dan bertanya kepada sejumlah saksi mata termasuk rekan Mirna yang belakangan isunya berkembang bahwa ia dituduh memberikan sianida ke dalam minuman yang Mirna minum. Saat ini saya sedang bersama dengan Jessica Komala untuk bertanya lebih jauh. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang terjadinya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Nah, saya tawarin itu soalnya 2 kali sebelum kita ketemu di Grand Indonesia, makan malam dan ngopi itu dibayarin juga sama Mirna. Jadi Mirna tuh, tapi si Mirna datang itu sekitaran 15 menit sesudah kopinya dihidangkan. Jadi nggak sampai 40 menit, 50 menit seperti yang si media bilang. Emang saya datang ke sananya sampai di bookingnya saya datang sampai di restorannya 10 menit kurang 4. Terus tapi saya pesennya itu sekitaran jam 4.25, 4.30. Terus 10 menit kemudian kopinya datang. Jadi nggak selama itu. Mirna bilang bahwa kopinya itu tidak enak, kamu disuruh mencoba, kamu tidak mau mencoba. Lalu kenapa kamu nggak mau mencoba? Alasannya, sewaktu kopi itu dihidangkan, waktu servernya itu tuang airnya ke kopinya, kan saya lihat kopinya turun gitu. Terus masnya bilang, ini kopinya strong banget, dia bilang begitu. Nah, saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah, terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium, emang wanginya itu kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Jadi saya takut, saya nggak mau coba, takutnya nanti kalau saya sakit malamnya jadi nggak enak kan. Jadi ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa kalau minum kopi itu. Tapi ada pihak lain kah yang mencoba meminum kopi itu, teman-teman kamu yang lain? Iya, ada Hani yang datang bersama-sama dengan Mirna, itu duduk di sebelah kanannya Mirna. Waktu habis Mirna itu minum kopinya dia, lalu merasa tidak enak dan bilang ke saya suruh cobain. Habis itu dia langsung menunjuk ke arah sana untuk menyuruh saya mengambil air putih. Nah, waktu saya meminta air putih itu, masnya tanya-tanya pertanyaan seperti, oh mau merek apa, mau ukuran apa gitu kan. Mereka kan dia nggak serve yang benar-benar air putih biasa kan maunya yang botolan, yang mungkin ya sparkling water atau apa gitu. Jadi saya bilang aja udah air putih aja apa aja gitu. Nah, pada saat itu saya tidak melihat kalau si Hani mencoba juga kopinya. Tapi begitu waktu direka ulang, kelihatan tuh kan, saya kan pada waktu kejadian kan nggak lagi di mejanya kan, jadi saya nggak tahu, nggak lihat. Tapi menurut si Hani, dia mencoba juga waktu si Hani nyodorin ke dia. Jadi habis nyodorin saya, nyodorin ke Hani, cobain deh, ini kok kopinya nggak enak gitu kan. Lalu si Haninya ya udah langsung refleks itu diminum sama dia. Jadi belakangan saya baru tahu kalau si Hani itu ternyata juga minum, tapi saya nggak lihat. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Minanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja atau gimana. Nah, menurut si Hani waktu reka ulang dibilang katanya dia dikasih obat katanya sama susternya, tapi saya tidak melihat. Pemirsa, guna melengkapi berkas pemeriksaan terkait meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang diduga tewas dengan cara diracun saat meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, polisi menguji 4 sampel kopi yang dicampur zat sianida. Selain itu, 4 orang pegawai kedai Olivier juga ikut dibawa ke Polda Metro Jaya guna melengkapi berkas kasus kematian Wayan Mirna.
Gelar perkara kasus dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin berlangsung selama kurang lebih 3 jam di tempat kejadian perkara Cafe Olivier West Mall Grand Indonesia Selasa malam. Saksi yang dihadirkan semuanya merupakan karyawan kedai kopi yang mengetahui kondisi terakhir Mirna. Selain memeriksa saksi, petugas juga menguji sampel 4 cangkir kopi yang diberikan bubuk sianida untuk membandingkan dengan kopi yang terakhir diminum korban. Usai melakukan sejumlah pendalaman, polisi membawa 4 orang pegawai kedai kopi Olivier ke Polda Metro Jaya guna melengkapi pemberkasan kasus. Meski tengah dilakukan gelar perkara, kedai kopi Olivier tetap melayani pecinta kopi asal Vietnam di waktu yang bersamaan. GI kita merekonstruksi kopi. Anda tahu ya, kopi itu bentuknya kami sudah tahu di lapor. Nanti kita bikin 4 kopi. Nah, seperti apa 4 kopi itu? 1 kopi yang dibiarkan selama 51 menit tanpa diaduk, 1 kopi 51 menit diaduk, 1 kopi ada racunnya 51 menit tidak diaduk, 1 kopi ada racunnya 51 menit diaduk. Hubungannya apa, Pak? Ya, hubungannya terserah penyidik nanti. Ada tujuannya, nggak ada. Kalau saya bekerja nggak ada. Makin maraknya peredaran dan pengguna narkoba di Medan, Sumatera Utara membuat Komjen Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional, memberikan penyuluhan dan meninjau langsung lokasi peredaran dan pengguna narkoba tepatnya di Kampung Kubur Medan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Wilson Purba. Wilson, bagaimana tinjauan Komjen Budi Waseso di Kampung Kubur Medan? Ya, Zilvia, ini merupakan hari kedua Komjen Pol Budi Waseso, Kepala BNN di Kota Medan, untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Namun agenda hari ini bisa dibilang sedikit meleset seperti itu, Zilvia, karena awalnya tujuan utama Komjen Pol Budi Waseso ke Kampung Kubur adalah untuk melakukan sosialisasi. Namun ketika sampai di Kampung Kubur, Budi Waseso didampingi dengan PLT Gubernur Sumatera Utara ini ternyata meninjau langsung lokasi-lokasi di mana biasanya para pengedar narkoba dan pengguna narkoba ini melakukan transaksi. Dan pada saat peninjauan ini, Budi Waseso sedikit terkejut seperti itu, Zilvia, karena melihat ada satu ruangan lokasi yang menyerupai diskotik, yang ini ruangannya cukup besar dan biasanya digunakan untuk transaksi jual beli narkoba, dan ada penjara khusus yang dibuat oleh masyarakat Kampung Kubur, dan ini ternyata biasanya digunakan untuk mengurung para pengguna narkoba yang tindakannya sudah di luar kendali, dan juga untuk mengurung para pengguna narkoba yang tidak sanggup membayar. Sehingga ini menjadi satu tindakan yang perlu dilakukan oleh Budi Waseso dengan setelah itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk sama-sama membuat nama Kampung Kubur menjadi kampung yang bersih narkoba. Dan ini sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Polresta Medan, yaitu selama 3 bulan ke depan Kampung Kubur ini akan terus diawasi dengan mendirikan posko-posko yang nantinya akan melakukan penggerebekan secara mendadak seperti Zilvia, dan juga ini di pintu masuk tempat Kampung Kubur ini juga didirikan posko pemeriksaan kartu identitas. Jadi untuk setiap warga yang masuk Kampung Kubur ini harus diperiksa dulu identitasnya, sehingga pihak kepolisian bisa mempelajari modus masyarakat yang masuk ke Kampung Kubur ini. Dan Zilvia, memang Kampung Kubur di Kota Medan ini juga dikenal sebagai kampung narkoba oleh Kota Medan, karena ini dalam beberapa 2 minggu ini saja di tahun 2016 sudah terjadi beberapa kali penggerebekan oleh Polresta Medan dan menangkap sejumlah atau belasan pengguna dan pemakai narkoba dan juga para pejudi. Selain itu juga polisi telah berhasil juga menyita barang bukti berupa narkoba dan juga mesin jackpot atau yang biasanya digunakan masyarakat untuk melakukan perjudian. Dan ini tentunya menjadi satu visi bagi Komjen Pol Budi Waseso dan juga PLT Gubernur Sumatera Utara untuk mengubah Kampung Kubur menjadi kampung yang bersih dari narkoba, dan juga untuk mengubah dan juga untuk membuat Kampung Kubur ini menjadi kampung percontohan di Kota Medan. Dan menurut Komjen Pol Budi Waseso juga ini cukup prihatin karena ini Kota Medan dari yang dulunya merupakan hanya kota transit narkoba, namun ini sudah menjadi kota ketiga di Indonesia yang menjadi tempat peredaran narkoba. Dan berikut pernyataan dari Komjen Pol Budi Waseso, Kepala BNN. Jadi kita sudah pembinaan dan ini pencegahan dini daripada masyarakat itu sendiri, dan nanti kita bangun jaringan untuk informasi termasuk pengawasan ya.
dari pelaku-pelaku ini. Karena kampung ini kan dikotori oleh orang dari luar. Ya, bandar-bandar ini datangnya dari luar, mengedarkan masalah itu di sini yang tercemar kampung ini. Nah, ini yang harus kita lakukan upaya untuk penangkalannya. Zilvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa Metro Siang, masa meminta pihak PT Timah menghentikan aktivitas penambangan timah menggunakan kapal isap yang menyebabkan kerusakan biota laut. Aksi saling dorong antara nelayan dan pihak PT Timah di Blinyu, Kabupaten Bangka tidak dapat dihindari. Masa nelayan yang mencoba masuk ke dalam kantor PT Timah ditahan oleh para petugas keamanan. Dalam tuntutannya, para nelayan meminta pihak PT Timah untuk menghentikan pengambilan timah di pantai dengan menggunakan kapal isap yang mengakibatkan pantai dan biota laut menjadi rusak dan tercemar limbah kotor. Akibatnya nelayan tidak dapat mencari ikan dan penghasilan mereka pun berkurang. Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung pernah mengeluarkan surat edaran agar pihak PT Timah menghentikan aktivitas di wilayah Teluk Kelabat. Namun hingga saat ini pihak PT Timah tetap melakukan aktivitasnya. Tarik keluar dulu. Kapal